Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi mulai tadi malam di Thailand hujan deras banget ya. Kalau di Indonesia gimana? Nah, oke, kita sudah mengikuti kabar-kabar terkini mengenai drama donasi. Dan pada akhirnya Densu ikut membantu untuk mendamaikan kisruh antara Agus Salim ini dan Pratiwi Novianti begitu ya. Nah, salah satunya dia membuat polling nasib uang donasi Agus Salim begitu. Nah, terus dia ini membuat polling kepada donatur yang sempat memberikannya kepada Agus gitu kan ya. Langkah polling itu dilakukan Denny Sumargo untuk mengetahui permintaan para donatur yang terkait nasib uang donasi Agus Salim yang saat ini tengah dipermasalahkan oleh kedua belah pihak begitu ya. Nah, jadi apa sih isi dari polling tersebut? Ada 3 hal dari polling tersebut. Yang pertama adalah nasib uang donatur itu dialihkan kepada orang lain. Oke. Dan yang kedua, uang donasi tersebut tetap dialihkan kepada Agus. Nah, yang ketiga, poin ketiga adalah uang donasi tersebut dikembalikan kepada donatur. Dan kalian yang sudah misalkan memang pernah membantu atau mengirim uang tersebut, ya kalian boleh ikut polling ya. Tapi kalau kalian nggak ikut polling, yang ngapain kalian ikut-ikutan untuk memencet-mencet, nggak perlu ya. Oke, supaya ini kita clear gitu, kita bantu ya. Nah, dari hasil polling tersebut ternyata udah beberapa hari aja ada banyak sekali orang yang sudah memberikan hasil pollingannya ya, yang mana ada yang diserahkan kepada orang lain dan diserahkan kepada Agus tetap, dan ada yang diminta kembali. Aduh, pokoknya yang untuk Agus ini jumlahnya kecil banget. Nah, itu Gus. Jadi seharusnya Agus ini tahu diri ya. Karena kalau nggak ada Densu, itu kan gini ya. Manasuki ini pengen tahu kenapa kok Densu itu mengambil langkah ini, membuat sebuah polling-pollingan ini dari nasib uangnya si Agus ini. Ya, karena kan pasti kalian tahu kenapanya. Tapi kita akan lihat aja di kartu tarot atau kartu energi. Yuhu! Tapi sebelumnya Manosuke akan meminta izin dari universe atau dari semesta ini. Jadi semesta itu siapa sih ya? Semesta itu pokoknya ya termasuk kalian lah ya. Jadi energi kalian itu Manosuke masukkan di singing bowl ini termasuk dari energi dari semesta yang lain. Ya maksudnya semesta ini akan Manosuke intikan bagaimana, apa dan bagaimana ya. Oke, jadi Manasuki ini pengen tahu ya, Bang Densu, kenapa sih Bang Densu ini mengambil langkah ini gitu, kenapa? Walaupun kita sudah tahu, alah nggak usah dilihat di kartu tarot, udah tahu kok jawabannya. Ya nggak apa-apa, apa salahnya sih kita make sure aja, ya kan? Siapa tahu kalian juga nanti tertarik. Siapa tahu apa yang kalian pikirkan itu benar, sesuai dengan kartu ini, ya. Nah, barangkali kan ada kalian jadi tertarik, oh iya aku mau lihat masalahku karena kan aku nggak ngerti ini bagaimana isi pikiran dari target atau orang yang sedang aku pikirkan, ya kan begitu ya kan. Oke, jadi buat Bang Dengsu, Madam Suki mau ambil permisi, punten, excuse me. Sebenarnya apa sih maksud dan tujuan? Kenapa Bang Densu mengambil langkah ini, Bang? The burden, ya. The burden ini mau ngasih tahu kita bahwa sebenarnya Bang Densu ini terbeban sih ya. Terbeban dengan kondisi ini atau konflik ini. Apalagi kalian sudah tahu dia juga terpaksa harus mendatangi rumah apa itu pengacaranya
pengacaranya si Agus, ya kan? Dan akhirnya kalian tahu sendiri menjadikan sebuah polemik baru. Nah, jadi di sini The Burden ini ada sebuah beban moral, beban pikiran, pokoknya hal-hal yang memang saat ini dirasakan oleh Bang Densu itu sangat besar ya, beban, ya, beban. Oke, kartu kedua, coba kita lihat. Sekarang pinggir sini ya. Slowing down. Jadi slowing down ini Bang Densu itu berpikir, aduh, kok sampai kok sampai selama ini drama ini. Drama ini udah lama loh, sampai polemiknya Baim sama Paula aja tenggelam. Karena sempat waktu itu rehat sebentar atau jeda pada saat itu kita ngomongin konflik antara Paula dan Baim. Sekarang ini tiba-tiba udah plus, nggak ada lagi dan berlanjut lagi gitu. Jadi ini menurut Bang Densu udah terlalu lama masalah ini atau polemik ini, makanya dia mempunyai sebuah inisiatif untuk membuat polling nasib uang donasi ini. Ya, karena dirasakan sangat lama gitu. Nggak selesai-selesai gitu loh. Oke, sekarang kita lihat yang pinggir bawah ya. Supaya nggak dimarahin sama netizen. Ya, inner voice. Kalau inner voice ini keluar, artinya semesta itu mau memberikan izin pada Madam Suki untuk mengikuti intuisinya Madam Suki gitu ya. Nah, tapi Madam Suki akan lihat di kartu yang terakhir nih, di tengah sekarang. Oke, jadi gini, Bang Densu mengambil langkah ini untuk membuat polling nasib uang donasi Agus ini karena dia sangat andil dalam hal ini. Satu, ini adalah Novi. Novi di sini memang mendapatkan donasi 35 juta. Ya kan? Kalau Novi, seandainya Novi tidak datang ke Densu, uang 35 juta itu akan diserahkan Novi kepada Agus. Ya, hanya 35 juta. Tapi karena Novi ini tahu siapa itu Densu dan berapa banyak orang yang mengikuti Bang Densu, akhirnya dia meminta tolong. Nah, akhirnya dengan bantuan Bang Densu inilah tercapailah uang itu sampai 3,4 sekian lah ya. Seperti itu. Berarti kan kalau Densu ikut bukan ikut campur, tetapi memang keberadaan uang itu ada wujud ya. Uang itu kan wujud ya. Wujudnya uang itu ada karena dia. Karena follower dia. Ya, oke. Seperti itu ya. Nah, gimana? Kalau menurut kalian sendiri, apakah apa yang Madam Suki sudah ungkapkan melalui kartu ini sesuai dengan pikiran kalian? Kalau kalau sama ya udah kita tos aja ya. Nah, terus Mbak Novi ini juga bingung ya, padahal Mbak Novi ini udah mempermudah gitu loh. Hal yang dia permudah itu sangat jelas loh. Dia sampai mengatakan bahwa uangnya Agus itu tidak akan 1 sen pun akan masuk ke yayasan kami. Dan dia hanya menyelamatkan uang tersebut. Oke, jadi begini, hari Jumat, nggak tahu hari Jumat kapan, hari Jumat ini begini ya, sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 17 November 2024 ya. Tanggal Jumat itu tanggal berapa sih? Coba kita lihat. Berarti kalau saat ini 18 ya, 19 itu Selasa, 20 itu Rabu, 21 itu Kamis, 22. Berarti tanggal 22 November 2024 kira-kira ya apa itu namanya masalah atau polemik dari Agus dan Novi ini akan diserahkan kepada Bapak Hakim ya hari Jumat itu tanggal 22 kalau nggak salah ya. Nah, kita mungkin pengen tahu ya gimana ya keputusan Hakim atas uang Agus ini. Oke, without any further ado kita akan mengintip yuk dari kartu tarot Madam Suki ini. Oke. Deg-degan juga ya.
Nah, kita terhubung dengan Bapak Hakim. Mudah-mudahan diberikan kisi-kisinya ya. Mudah-mudahan semesta memberikan izin. Begitu. Bapak Hakim, kira-kira kebijaksanaan Bapak Hakim ini bagaimana ya? Atas uang donasi atas nama Agus, tetapi diawali dengan kisruh yang terjadi saat ini. Sebentar ya. Ya, maaf ya, terputus sebentar, ada telepon. Coba kita lihat apakah keputusan atau kebijaksanaan dari hakim. Mohon izin ya Pak Hakim, karena kita semua mau sosial media ini damai ya. Kalau ada orang yang berkuar-kuar, ada orang yang teriak-teriak, marah-marah, itu semua energi. Energi kemarahan, energi negatif itu tentu akan mempengaruhi kita, ya. Coba kita lihat. Kebijaksanaan dari Bapak Hakim. Bingung ya? Bingung. Pak Hakimnya bingung. Tapi sebagai hakim ya memang harus memutuskan, ya. Karena orang yang bisa memutuskan itu ya hakim di dunia ini. Oke? Oke. Oke. Jadi gini ya, keputusan hakim nantinya, mudah-mudahan Madam Suki nggak salah ya. Kalau salah, Madam Suki mohon maaf ya, karena ini kan prediksi. Jadi Pak Hakim tetap memberikan pilihan pada donatur sih. Karena gini loh, uang ini sudah masuk di yayasan, ibaratnya kayak gitu. Kalau misalkan uang ini dikeluarkan, ya misalkan nih, bingung juga ya, yayasan ini harus punya, karena gini, untuk mengirim itu keluar masuknya orang, keluar masuknya uang. Kayak misalkan gini deh, Madam Suki mengirim Pak Bejo misalkan ya, dari BCA. Madam Suki ngirimnya ke Mandiri. Itu kan ada uang ini ya, ada uang kayak administrasi. Misalkan 6.500 atau berapa. Nah, itu juga kasihan yayasannya akhirnya. Kalau uang itu akhirnya dikembalikan. Nah, kalau yayasan itu mempunyai sama-sama misalkan, punya bank ini sama-sama, is okay. Tapi bagaimana untuk yang di luar negeri? Yang misalkan pakai wise transfer atau apalah ya, itu bagaimana? Kasihan loh yayasan ini. Nah, itu dipikirkan oleh Bapak Hakim. Ya. Jadi Bapak Hakim itu juga akan memberikan pilihan sebenarnya. Apakah uang itu tetap di yayasannya Mbak Novi? Mungkin itu lebih baik untuk orang lain. Kebijaksanaannya seperti itu. Ya, coba. Ini Manasuki mau minta tolong lagi ya untuk melihat di kartu yang berbeda. Oke, sebentar. Kasih izin ya. Dari Pak Hakim, sebaiknya uang itu ada di yayasan saja. Ya, ini mudah-mudahan resonet ya. Menurut Bapak Hakim, uang itu ada di Yayasan Novi saja. Karena untuk keluar lagi, itu yayasan kasihan. Tekor bisa-bisa. Orang kita datang ke sana untuk memberikan donasi kok, ya ini kok keluar gitu loh. Dan keluar itu pun akhirnya yang dibebankan biaya administrasi itu kemana? Kan ke yayasannya Mbak Novi. Kasihan. Iya kan? Oke, seperti itu ya. Nah, untuk Agus nih, Agus ini memang hakim ya, merasa kok, disclaimer ya, merasa kok belum layak menerima kebaikan gitu loh. Ya, karena Agus ini sudah menimbulkan kegaduhan
dengan langkahnya itu. Nah, jadi gimana? Terus jadi untuk orang-orang yang mau ngambil uangnya, ya itu hak kalian sih ya. Tapi ya mohon dipikirkan kembali ya, karena nanti kasihan yang kasihan yayasannya gitu loh. Ya, apakah ini diendapkan aja dulu? Toh sama Mbak Novinya nggak dibuat apa-apa kok. Ya kan? Apakah Mbak Novi bisa dipercaya? Kita lihat di energi sini ya. Energinya kartu tarot. Ya. Gini ya, kalau ini menuju ke Mbak Novi ya. Iya, dia bisa dipercaya. Ya, bisa dipercaya. Jadi gini loh. Yayasannya ini kan yayasan bukan atas namanya Mbak Novi ya, bukan milik pribadi Mbak Novi ya. Kalau misalkan dia sebagai orang yang bekerja di yayasan, ya otomatis dia harus mengikuti rule-nya. Kan aturan, ini aturan. Aturan yang sudah berlaku di yayasannya itu apa gitu. Jadi dia nggak bisa untuk seenaknya. Ya, nah, aduh kalian nggak tahu ya gimana, misalkan gini deh, kalian misalkan punya orang yang kalian sayang ya, entah itu orang tua, entah itu kakak atau siapa, entah itu anak ya. Kadang-kadang mungkin gini aja deh, kalian punya 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 anak yang boros, nah, boros banget ya. Tapi kalian tuh punya uang gitu loh. Dan kalian tahu bahwa anak tersebut mau menggunakan uangnya itu secara tidak bijaksana. Sebagai orang tua, kalian ini akan memberikan uang itu, misalkan nih, Dek, saya punya uang nih, Papa Mama punya uang 1 M nih buat kamu. Enggak kan? Kalian nggak pernah tahu sih bagaimana rasanya menaning. Ngerti nggak? Naning tuh kayak kita itu ngasih itu sedikit kebutuhannya. Itu hal berat loh. Karena apa? Kita tahu orang itu belum dewasa menggunakan atau mengatur uangnya. Coba siapa di sini kalian yang punya orang tua yang boros, anak yang boros, tapi kalian sayang dan akhirnya kalian terpaksa untuk menakar, untuk memberikannya tuh kayak icrit kayak gitu. Oke, jadi begitu aja deh. Jadi mudah-mudahan Hakim memberikan kebijaksanaan yang benar-benar win-win solution ya. Nanti kita bahas lagi karena Madam Suki ada tamu. Biasa, Lazada gitu ya. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699. Buat kalian yang mau ikut program pakai cahaya, yang kalian itu mempunyai orang tua yang nggak bisa diatur, anak yang nggak bisa diatur atau apalah ya, pokoknya kalian butuh sebuah cara dalam solusi kehidupan kalian, ikut aja program pakai cahaya. Tapi untuk program pakai cahaya ini kalian mesti reading tarot dulu, oke? Karena reading tarot itu penting. Oke, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.